Oke, jumpa lagi dengan saya di sini pada media pembelajaran online pada pertemuan pertama. Pertemuan pertama ini materi yang akan kita pelajari adalah penggunaan formula pada Microsoft Word. Fungsi dari formula ini adalah untuk mengolah data. Mengolah data di sini berarti bisa saja seperti menghitung data atau mentotalkan data atau merata-ratakan data dan sebagainya. Nah, pengolahan data ini hampir mirip seperti yang ada pada Microsoft Excel. Penggunaan formula ini hanya bisa kita gunakan jika kita menggunakan tabel. Jadi kita tidak akan menemukan menu formula di menu-menu yang ada di atas ini kalau kita tidak menggunakan tabel. Jadi kalau kita sudah memasukkan tabel, nanti formula akan muncul satu menu baru yang ada di menu layout di sini. Oke. Dan di sini akan ada satu menu formula yang muncul. Jadi intinya formula ini cuma bisa digunakan jika kita menggunakan tabel. Oke, dan data yang ada di tabel ini yang nantinya akan kita bisa olah dengan menggunakan formula. Oke, lanjut kita akan masuk ke contoh kasus yang pertama. Kita akan membahas laporan pembelian barang. Oke, kemudian kita masukkan tabel. Lalu kita lengkapi data tabelnya. Pembelian pertama, pembelian kedua, pembelian ketiga. Oke, tambahkan satu tabel lagi, satu kolom lagi di samping. Hasil. Oke, kita rapikan terlebih dahulu. Kemudian lengkapi datanya. 1, 2, 3. Mamen, Bayu, Akmal. Oke, untuk pembelian di sini kita lengkapi lagi datanya. 450.000, 500.000, 650.000, 800.000, 780.000, 900.000. 670.000, 800.000, 560.000. Kemudian kita akan coba mencari hasil dari data berikut dengan menggunakan formula. Nah, ini bagian formula ada di sebelah sini. Oke, kalau diklik kira-kira tampilannya seperti ini. Nah, pada bagian ini nantinya kita akan tempatkan formula apa yang akan kita butuhkan. Nah, di sini juga ada number format. Number format ini di mana nanti kita bisa mengatur bagaimana format angka yang akan dikeluarkan dari formulanya. Bisa berupa mata uang, atau bisa berupa bilangan desimal, dan bisa juga berupa persentasi. Oke, nah di sini juga ada function yang bisa kita gunakan seandainya kita lupa. Nanti kita bisa melihat bantuan dari function yang ada di sini. Oke, nah selanjutnya kita coba akan menggunakan formula. Pada baris pertama kita akan coba dari saudara Mamen. Di sini memiliki 3 buah data pembelian. Nah, kita akan coba totalkan data pembelian dari saudara Mamen. Oke, karena kita ingin mentotalkan, jadi kita harus tahu terlebih dahulu formula apa yang digunakan untuk mentotalkan data. Oke, saya hapus dulu. Nah, jadi sebelum kita membuat formula, jadi posisikan di awal formula tersebut tanda sama dengan, karena setiap formula harus diawali dengan tanda sama dengan. Oke, kalau tidak formulanya tidak akan bisa jalan dengan semestinya. Nah, jadi dan kita harus tahu formula untuk mentotalkan itu adalah sum. Oke, kita cari sum. Oke, sum. Oke. Nah, setelah kita pilih, nah di sini pada bagian kurung, di sini kalian harus bisa menentukan posisi datanya. Nah, lihat, kita ingin menjumlahkan atau mentotalkan data yang ada di sebelah kiri hasil. Semua data yang ada di sebelah kiri hasil berarti posisi datanya ada di sebelah kiri hasil, dan di sini berarti dalam kurung left karena datanya berada di sebelah kiri hasil. Oke, kalau sudah di-okekan, nah itulah akan keluar hasil dari formula yang telah kita tentukan. Oke, kemudian
Kita lanjut. Contoh yang kedua. Misalnya data saudara Bayu. Oke. Untuk data saudara Bayu kita coba gunakan formula untuk merata-ratakan data. Oke. Dari data ini kita coba rata-ratakan. Nah, sekali lagi kita tepatkan kursornya pada kolom hasil. Kemudian kita tentukan formulanya. Tekan formula. Nah, jadi kita hapus formulanya terlebih dahulu. Pastikan kosong. Dah. Kemudian pilih formula untuk merata-ratakan. Jadi formulanya adalah average. Oke, di sini. Nah, kemudian dalam kurungnya sama seperti yang tadi di atas. Oke, jadi kita buat karena datanya berada di sebelah kiri, kita buat yang di dalam kurung left juga. Oke, kalau sudah ditekan oke. Nah, inilah rata-rata dari data pembelian saudara Bayu. Nah, yang berikutnya untuk data yang terakhir, data saudara Akmal. Nah, di sini ada 3 data pembelian juga sama seperti yang di atas. Nah, untuk formula yang terakhir ini kita akan coba menghitung jumlah datanya. Jadi bisa dilihat di sini ada 3 buah jumlah datanya. Oke. Nah, ini tentu saja kalau datanya sedikit kita bisa menghitung secara manual. Tapi bayangkan bagaimana kalau datanya banyak. Kita juga cukup akan kewalahan kalau menghitung satu persatu. Makanya dengan gunakan formula kita bisa dipermudah. Nah, coba kita gunakan formulanya di sini. Nah, kalau untuk menghitung jumlah data atau mencari jumlah data yang ada, itu formula yang digunakan adalah count. Oke, ini dia count. Dalam kurung karena datanya masih di sebelah kiri, jadi kita tetap gunakan left. Oke, left. Oke, sebenarnya tidak pengaruh ya di sini mau pakai tulisannya huruf besar ataupun huruf kecil tidak ada pengaruh sama sekali. Oke, kalau sudah ditekan oke. Nah, begitulah contohnya. Oke, jadi di sini bisa dilihat jumlah datanya ada 3. Oke, selanjutnya kita akan coba mengolah data yang tersusun secara vertikal. Oke, kita akan coba buat satu lagi. Saya akan tambahkan baris di sini. Kita akan coba mencari nilai minimal dan nilai maksimal dari sebuah data. Oke, nah saya gabungkan di sini. Oke, nah di sini juga kita akan mencari nilai maksimal dan minimal suatu data. Nah di sini saya buat nilai minimal. Oke, dan di bawahnya nilai maksimal. Oke, nah oke kita rapikan terlebih dahulu. Kita tebalkan. Oke, nah kita akan coba mencari nilai maksimal dan nilai minimal dari data hasil yang ada di sini. Oke, nah kalau secara kasat mata kita bisa melihat nilai minimal dari data yang ada pada kolom hasil ini adalah 3. Oke, tapi kita harus tahu juga formula apa yang akan kita gunakan. Oke, nah coba kita gunakan formula. Nah di sini kita hapus terlebih dahulu. Baru pilih fungsinya adalah min. Oke, min karena kita mau cari yang minimal. Dan karena datanya berada di atas, berarti kita pakai above. Nah, ingat kembali kalau above ini adalah posisi data kita berada di mana, oke? Jadi karena datanya berada di atas, jadi kita harus gunakan above. Kalau sudah, tekan oke. Nah, jadi yang minimal adalah 3. Begitu juga seterusnya, kita kasih contoh satu lagi untuk yang maksimal. Pilih formula, hapus lagi, tinggalkan sama dengannya, baru pilih lagi maksimal. Max, oke ini dia max, dalam kurungnya sama seperti yang minimal tadi, masih di atas, berarti above. Oke, kalau sudah ditekan oke. Nah, inilah nilai maksimalnya adalah 1.920.000. Oke. Nah, beginilah contoh untuk studi kasus yang pertama. Oke, kita lanjut untuk contoh kasus yang kedua. Nah, di sini untuk kasus yang kedua mungkin agak berbeda dari kasus yang pertama. Oke, nah di sini kita tidak akan menggunakan formula yang seperti di atas tadi. Nah, sekarang kita harus bisa untuk kasus yang berikut, kita harus bisa menentukan posisi selnya. Oke. Nah, jadi misalnya di sini saya akan buat kasus bilangan 1. Oke, ini untuk bilangan 1, kolom kedua bilangan 2. Yang berikutnya adalah bilangan 3.
Nah, di sini nanti kita akan coba operasikan dengan menggunakan operasi matematika. Jadi kita bisa gunakan operasi matematika juga dalam penggunaan formula seperti tambah, kali, bagi, dan sebagainya. Oke. Nah, di sini misalnya kita coba bilangan 1 dikali bilangan 3. Nah, di sini kita akan coba untuk pengurangan. Jadi bilangan 3 dikurang bilangan 2. Oke, jadi kita tidak bisa menentukan posisi left atau right dan sebagainya. Jadi kita harus tahu kalau kasusnya seperti ini, kita harus tahu dulu posisi selnya. Oke, cara menentukan posisi selnya, kita harus tahu terlebih dahulu konsep penomoran pada tabelnya. Nah, caranya adalah dengan cara biasanya pada kolom pertama itu disebut dengan kolom A. Berikutnya kolom B, berikutnya kolom C, berikutnya lagi kolom D, dan kolom E. Begitu seterusnya. Nah, begitu juga pada barisnya. Baris pertama itu biasa disebut dengan baris 1. Dan baris kedua, baris yang nomor 2. Baris yang ketiga, yang berikutnya adalah baris 3. Oke, begitu seterusnya. Nah, sekarang kita akan coba isi datanya. 4, 5, 3. Yang berikutnya, 6, 8, 4. Oke, nah di sini untuk penggunaan formula di sini kita tidak bisa menggunakan sum dan sebagainya. Oke, jadi kita bisa gunakan operasi matematika seperti yang saya jelaskan tadi. Nah, caranya seperti ini. Oke, kita tekan formula, kemudian kita buat di sini sum. Nah, perhatikan di sini, kita butuh bilangan 1 dan bilangan 3. Bilangan 1 pada baris pertama itu berada di sel A, kolom A, baris kedua, berarti kolom A baris kedua. Oke, dikali, kali di sini kita pakai bintang. Oke, dikali dengan bilangan 3. Bilangan ketiga itu adalah kolom A, B, C. Oke, kolom ketiga itu adalah A, B, C. Berarti adalah C. Dan C pada baris ke 1, 2. Oke, 2. Baris kedua. Nah, beginilah formula untuk kasus yang seperti ini. Kalau sudah ditekan OK. Nah, beginilah hasilnya. Oke, begitu juga selanjutnya untuk yang formula berikutnya. Nah, ini dia. Kita coba buat formulanya. Bilangan 3 dikurang bilangan 1. Bilangan 3 itu berada di kolom A, B, C. C2 dikurang bilangan 2. Bilangan 2 berada di kolom A, B. B dan berada di baris kedua. Oke, karena 5 berada di baris yang kedua, B2. Kalau sudah tekan OK. Nah, inilah hasilnya. Minus 2. Oke, nah, sama seperti yang di atas. Oke, saya kasih contoh sekali lagi. Oke, untuk bilangan 1 dikali bilangan 3. Bilangan 1 tadi berada di kolom A. Oke, baris 1, 2, 3. A3. Oke. Dikali bilangan 3. Bilangan 3 berada di kolom A, B, C. C baris ke 1, 2, 3. Baris ketiga. Oke, kalau sudah oke kan. Nah, inilah hasilnya. Yang berikutnya untuk kasus ini, formula bilangan 3 berada di kolom C. Oke, C 1, 2, 3. C3 dikurang bilangan 2 tadi berada di kolom A, B. B berapa? B1, 2, 3. B3 karena berada di baris ketiga. Kalau sudah diokekan. Nah, beginilah hasilnya. Oke, kira-kira beginilah cara penggunaan formula yang ada. Nah, jadi yang terpenting adalah mengetahui posisi dari selnya untuk kasus yang seperti ini. Oke, nah ada satu lagi hal yang harus kalian ketahui. Nah, apabila kita ingin melihat skripnya kembali, bagaimana? Atau ingin melihat formulanya kembali, caranya cukup mudah. Kalian tinggal gerakkan kursornya, arahkan kepada hasil formula tadi, kemudian tekan tombol